Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Ridwan Hanif. Kali ini kita ada di vlog The Civic Story. Dan di hari ini gue kebetulan dapat tugas ngegantiin Ridwan Hanif untuk nge-host The Civic Story. Nah, di episode kali ini adalah episode ke-13. Setelah di episode 12 sebelumnya adalah episode terakhir melakukan pembongkaran pada mobil Civic ini. Nah, selanjutnya kemarin rencana kita adalah kita akan melakukan vapor blasting. Tapi rencananya sedikit agak berubah karena kayaknya kita lebih utamakan untuk membuat roll cage dulu. Nah, sebelum untuk membuat roll cage, kita akan melakukan penimbangan pada mobil ini. Buat apa? Fungsinya adalah kita supaya tahu bobot roll cage yang terpasang di mobil ini berapa kilo. Karena penambahan beban pada mobil balap itu sangat-sangat berpengaruh. Kita jadi mau menggunakan roll cage yang optimal, tapi dengan bobot yang tidak terlalu berat. Nah, mau tahu prosesnya seperti apa? Yuk, kita ikutin videonya. Oke, sekarang mobilnya udah turun. Nah, di sebelah sana ada timbangannya dan lagi dipersiapkan. Timbangan ini kebetulan juga memang sistemnya dia adjustable. Jadi ukurannya juga bisa disesuaikan sama panjang dari si mobil. Nah, kemarin ini terakhir kita pakai timbangan ini untuk mengukur beratnya Jazz KDRT. Sekarang Vario wheelbase-nya lebih panjang, jadi kita sesuaiin lagi. Jadi nanti juga timbangan ini cukup detail. Jadi dia bisa nimbang nanti titik berat per cornernya. Jadi nanti kita lihat setelah dipasang, mobil kita naikin, kita lihat bobotnya berapa, total weightnya berapa, dan bobot per titik dari bannya berapa. Nanti kita lihat. Sekarang mobil udah di atas timbangan. Nah, sekarang kita lihat total weight dari bobot mobil ini tanpa mesin dan tanpa roll cage-nya itu berapa. Di sini kita bisa lihat bobotnya ini adalah 499 kg. Berat sasis dengan kosong seperti ini ya, tanpa pintu dan segala macamnya. Terus selanjutnya kita akan lihat weight distribution-nya per titik ban. Tapi ini nggak bisa jadi patokan, tapi paling nggak ini kita bisa tahu bobotnya itu di sebelah kiri depan itu adalah 139,5 kilo dan sebelah kanannya itu ada 117,0. Sedangkan bagian belakang sebelah kirinya itu ada 112,0 dan di sebelah kanan itu 130,0. Di sini kita lihat cross weight-nya ini adalah mencapai 45,9%. Nah, yang ideal itu seperti apa? Ideal nanti setelah terpasang mesin dan roll cage. Karena kenapa? Karena bobot sasis yang ideal, bobot mobil yang ideal, itu akan membantu handlingnya bekerja lebih baik pada saat di track nanti. Ini kita lihat, bisa jadi acuan kita. Ini adalah hasil mobil balap yang sasisnya ini udah dibalas. Udah dibalance maksudnya. Udah dibalance dan cross weight-nya mencapai 50%. Ini kita bisa bilang udah mencapai titik sempurna. Ini kita bisa lihat bagian depan sebelah kirinya ini beratnya 343, kanannya 344, cuma beda 1 kilo. Sedangkan sebelah kirinya itu kiri belakang 297 kilo dan sebelah kanannya 297 kilo, sama seimbang. Jadi nanti targetnya mobil ini setelah kita pasangin roll cage, kita pasangin mesin,
dan pintunya, bodi-bodinya kita pasang lagi segala macam, selanjutnya kita akan membalance titik corner weight-nya dia supaya kita ngedapetin cross weight yang seimbang, supaya bisa berpengaruh ke handling yang lebih baik lagi. Untuk itu, mobil juga harus dibuat seenteng mungkin. Seenteng mungkin di bawah regulasinya. Misal, regulasi untuk balapan itu adalah 1000 kg atau 1 ton. Nah, kita harus membuat mobilnya ini setelah terpasang mesin dan semua komponennya itu di bawah 1000. Fungsinya apa? Fungsinya tadi, titik-titik yang memang masih belum balance, kita akan tambahin balas lagi supaya titik mobilnya itu lebih seimbang bobotnya. Nanti itu akan sangat-sangat berpengaruh kepada handlingnya. Nah, selanjutnya setelah ini mobil kita akan bawa ke tempat pembuatan roll cage. Setelah itu, mobil nanti kita timbang lagi setelah pembuatan roll cage. Terus ikutin videonya. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di bengkel roll cage-nya Mas Nyo. Nah, jadi untuk prosesnya seperti apa, kita nanti akan ngobrol langsung sama Mas Nyo untuk membuat roll cage ini. Roll cage sendiri itu sebenarnya adalah kebutuhan untuk masalah safety. Tapi selain safety, ini juga berpengaruh terhadap handling si mobil. Nah, untuk lebih jelasnya, kita ngobrol aja langsung sama expertnya. Mas Nyo, yuk, kita tanya langsung nih. Mas Nyo, jadi ini mobil rencananya mau buat touring nih. Mau bikin roll cage. Ya. Lo bisa jelasin nggak roll cage itu sebenarnya fungsinya apa sih? Buat safety doang apa ngaruh juga ke handling? Satu, untuk mobil balap roll cage itu wajib ada untuk keselamatan daripada driver. Oke. Dan itu memang umumnya wajib semua. Tuh. Nah, lantas yang kedua, roll cage itu sebaiknya dibuat enteng agar mobil tersebut dapat melaju sesuai apa yang diinginkan sama kita. Nah, dan juga performansnya jadi lebih baik. Tadi udah dijelasin roll cage itu ternyata bukan memang peruntukannya untuk masalah safety, tapi roll cage itu juga berpengaruh sekali terhadap handling si kendaraan sendiri. Makanya roll cage-nya itu harus dibuat secara benar. Nah, terus untuk roll cage sendiri kan itu ada beberapa bahan nih kalau nggak salah Mas ya? Ya. Rencana kita pakai bahan apa ya? Nah, di Indonesia ini itu umumnya biasa orang gunakan roll cage itu pipanya satu pipa Cina dan juga pipa Jerman. Ada dua macam. Oh, ada dua macam ya? Ada dua macam. Ini yang umum. Umum. Nah, kalau pipa Cina, ya kan, pipa Cina itu bobotnya lebih berat. Nah, kalau pipa Jerman itu lebih enteng. Lebih enteng. Nah, untuk bobot sendiri, menurut saya sih lebih efisien memang pakai Jerman. Tetapi kalau Jerman itu biasanya umumnya kan cost-nya lebih nambah lah. Lebih nambah ya. Lebih Jadi nambah. ada quality. Ada plus, ada minusnya. Iya, ada harga ya. Ada harga juga. Siap. Nah, perbedaan beratnya itu berapa kilo Mas? Misal kalau seumpama Cina itu totalnya itu 100 kilo, kalau di Jerman itu untuk satu mobil itu biasanya tuh paling kagak tuh 70 kilo. 70 kilo ya? 70 kilo, jadi kita meredus 30 kilonya. Lumayan banget, 30 kilo itu sangat-sangat berpengaruh di track berdasarkan pengalaman gua. Itu
lumayan ngurangin lap time kita. Terus yang paling pengaruh lagi, tadi yang Mas Nyo bilang, mobil harus dibuat seenteng mungkin. Seenteng mungkin itu fungsinya buat apa sih? Yang tadi pada saat nimbang, gue juga udah jelasin juga. Kita buat seenteng mungkin itu supaya di bawah regulasinya. Fungsinya apa? Fungsinya pada saat nanti penempatan balas, agar mobil mendapatkan titik keseimbangan di tiap titik bannya dan dapat crossweight yang bagus, kita targetnya itu adalah 50%. Jadi pada saat penambahan balas itu mobil bukannya tambah berat, tapi karena beratnya minus dari regulasi pada saat penambahan balas, mobilnya seimbang, memenuhi regulasi tidak lebih dan tidak kurang. Rencananya seperti itu kan? Akhirnya mobil handlingnya akan jauh lebih baik. Fungsinya kan itu Mas ya? Betul. Gitu. Nah terus sekarang di luar itu kan juga sebenarnya selain nggak pakai Jerman dan Cina kan ya, ada satu lagi yang bahannya itu yang di-approve sama FIA itu apa Mas ya? Yang satu lagi adalah T45 T45 ya? Chromoly. Oh oke. Nah kalau lebih bagus mana tuh Mas? Lebih bagus T45. T45. Oke. Cuman T45 ini kan kita mau nggak mau kan harus order keluar. Nggak ada di sini ya bahannya? Nggak ada. Dan juga Chromoly pun harus order juga keluar. Oke. Ada perlakuan yang beda nggak pada saat pengelasannya antara bahan yang Chromoly atau T45 itu dengan seamless? Ada. Ada ya? Ada. Itu kan kalau kita menggunakan pengelasan TIG welding biasanya dari filler rootnya yang berbeda. Oke. Filler rootnya kan memang khusus antara T45 dan Chromoly sendiri. Oke. Baiklah, karena bahannya nggak ada, jadi kita pakai yang di sini aja. Jadi pilihannya kita ada dua, seamless Cina dan Jerman. Menurut Mas Nyo, pakai yang mana? Pakai yang Jerman. Pakai yang Jerman. Oke. Mas Nyo bisa jelasin nggak? Jerman itu, kalau Mas Nyo kan pernah jelasin ke saya ya. Maksudnya, ada tensile strength ya, istilahnya itu ya? Iya, betul. Itu gimana sih Mas? Tensile strength itu apa sih? Tensile strength itu adalah dimana pada saat pipa itu ditekuk, ya kan, dengan kekuatan yang sudah ditetapkan, nah, itu mendapatkan titiknya agar dia sendiri dapat kekuatan maksimal ya? Maksimal. Oke. Kalau Cina itu tensile strength-nya berapa? Kurang lebih Cina itu 340. 340 MPa. MPa. Kalau Jerman? Kalau Jerman itu kurang lebih 380 sampai dengan 400 MPa. Oh, dia lebih enteng tapi lebih kuat. Lebih kuat. Oh, gitu. Ya udah, nggak salah. Kita kalau Chromoly sendiri kurang lebih 600. 600 MPa. MPa. Oh, jauh banget, dua kali lipatnya ya, hampir 2 kali lipatnya ya. Kalau T45 itu 900 MPa. 900 MPa. 900 MPa. Tapi harga nggak bohong ya? Nggak bohong. Makin kuat makin mahal tuh. Itu juga makin kuat makin enteng. Iya. Benar. Oke, terus untuk pembuatannya sendiri nih, kan setahu saya tuh kan kita ini kan di Indonesia juga untuk balap touring itu ada beberapa kelas. Ada kelas OMR dan ada kelas yang super touring gitu kan. Tentu roll cage itu akan dibuat sesuai kebutuhannya. Yeah. Yang OMR itu kan karena speednya rendah, tentu roll cage-nya nggak perlu sepadat yang balap super touring. Yeah. Nah, cuma kan ini peruntukan mobil ini rencananya kita akan ikutin balap super touring yang memang speednya tinggi. Secara lap time juga lebih tinggi, otomatis butuh safety yang lebih bagus. Nah, penempatan roll cage itu seperti apa tuh Mas? Nah, untuk Kira-kira proses penempatan itu, pertama ini pilar B posisinya ada di sini, pojok. Oh, jadi nggak dipasangnya itu nggak pas di pilar B-nya ya? Dimundurin ke sini ya? Nggak, dimundurin, pas tulang sini. Oke, pas tulangan sini ya? Sini. Nah, sedangkan untuk pilar A-nya ketemunya ada di sini, depan. Oh, pilar A-nya di depan sini? Iya, pilar Oke. A-nya. Terus habis itu kita, kalau gue lihat tuh kan di belakang biasanya, kalau orang bikin roll cage, yang ke belakang sini kan dia bikin crossbar. Cross, ya. Ada juga yang bikin model A gitu, Ya. bar terus cuma crossing di pilar B-nya. Ya, Nah, kalau kita pakai model yang mana? pakai model semua. Yang terbaiknya, yang full pipa. Full pipa ya, berarti belakangnya pakai yang A, model Ya. A, di tengahnya kita pakai Silang. crossbar ya? Ya. Oke, baik. Nah, terus untuk besinya sendiri itu ada ini ya Mas ya? Ada beberapa jenis diameternya ya? Ya. Kita kalau untuk yang gawang ini pakai diameter berapa Mas? Gawang ini kalau di FIA Regulasinya? regulasinya tuh 45 mili. Oke. Karena di sini nggak ada, kita pakainya 48. Oh,
ada kerugian juga ya sebenarnya ya. Iya. Pasti lebih berat 48 ya. Lebih berat. Walaupun memang secara regulasinya untuk mendapatkan safety 45 mm itu udah cukup. Udah cukup. Cuma nggak ada di sini. Jadi akhirnya kita pakai 48 mm gitu ya. kan. Nah, ini besinya nih Mas ya. Besinya Kurang lebih kayak gini ya. ya. Kurang lebih kayak gini besinya. Kurang lebih kayak gini. Gitu. Nah, yang ini nih berapa milimeter Mas kalau yang ini? Ini 38. Ini 38 ya. Yang ini sama 38 nih. Sama 38. Oke, ini sama-sama 38. Terus yang buat gawang tuh kurang lebih sebesar ini ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau begitu. Nah, terus apalagi nih Mas poin-poin yang perlu diperhatikan dalam membuat roll cage nih? Apakah cuma di ruang dalam ini aja atau memang ada yang ditembus lagi ke ruang mesin? Biasanya ada yang bikin gitu kan? Biasanya ada yang dibikin ke ruang mesin karena untuk bisa dibilang tuh lebih rigid lagi. Lebih rigid ya? Tuh biasanya tembusnya kemana sih Mas? Sini ya? Tembusnya Tower ke suspension ini ya? depan. Tower shock depan. Bagian depan sini. Ini tembus nih di sini yang megang ke sini ada berapa pipa nih? Di sini ada satu. Satu pipa ya, Satu. megang ke sini ya. Megang sini. Oke. Yang pasti ini karena memang dia megang tower suspension dari sasis dalam ke sini dan yang sana mobil pasti lebih rigid lagi ya. Lebih rigid lagi. Lebih rigid lagi dan itu harusnya handlingnya pasti akan lebih bagus dengan sistem pembuatan roll cage yang seperti itu ya Mas ya. Iya. Karena mobil-mobil yang gue lihat pun yang standar-standar FIA bikinnya pasti tembusin ke Tembus ini semua. ya. Tembus ke engine bay ya. Iya. Oke. Terus apa lagi nih Mas yang perlu diperhatiin nih Mas? Habis itu untuk proses yang bagian pilar C-nya titik tumpunya di sini Mas. Bagusnya. Oh, di tower suspension juga ya. Bagusnya di sini. Oke. Kalau ada penempatannya kita taruh di sini nantinya. Oke. Gitu loh. Itu fungsinya juga supaya mobil juga jadi lebih rigid lagi ya. Apa gimana tuh, Mas? Gerakannya untuk gaya langsung ditransfer ke arah roll bar. Oke. Ditahannya. Siap. Oke. Terus berarti langkah pekerjaannya adalah lo ngapain dulu? Tadi kan titik-titiknya kita udah obrolin nih. Ya. Kita mau masangnya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Terus crossbarnya juga kita pasang di sini yang model tekuk gitu, masih bukan model sambung ya? Iya. Model tekuk kayak gitu. Terus berarti langkah pekerjaannya apa nih Mas? Setelah ini kan mobil udah nyampe nih. Ini akan kita kerjakan proses pertama itu pembersihan dulu. Oke. Pada bagian Decknya ya? decknya ini pelingkutnya kan cukup banyak. Tebal ya? Tebal. Nah ini dibersihkan dulu. Oke. Itu semua selesai. Oke. Baru bagian pengerolan gawang. Oke. Tapi sebelum gawang pengerolan ya? kita malin dulu pakai behel biasanya. Pakai behel kita malin semua, beres. Habis itu pilar A-nya kita mulai. Oke, siap. Tuh loh, pilar A. Nah, setelah pilar A ini semua selesai, baru kita mulai crossbar samping pintu. Oke. Nah, kalau samping pintu ini nanti kita sesuaikan daripada joknya sendiri. Kita taruh joknya di sini, enaknya di mana nih posisinya. Oh, kalau makanya kemarin lo bilang gua minta bawain bucket seatnya buat fitting. Jadi maksudnya biar sesuai, nggak mentok nggak apa pada saat dipasangin bucket seat ya? Iya, tingginya seberapa? Karena kan biasanya kan ada yang bucket seat, ada yang pakai kuping lah. Oke. Yang lebih biar lebih safety lah. Safety lagi. Iya. Cuma kan roll cage-nya harus pas. Kalau tiba-tiba kalau nggak di fitting masang jok nggak muat, bongkar lagi nggak lucu ya kan? Jadi mendingan kita fitting dulu. Prosesnya jadi kurang lebih seperti itu ya. Iya. Nah, pilar A-nya itu kan pasti nempel di sini kan Mas ya? Ya. Itu ada welding nggak di sini? Ada. Berarti ini kaca mesti dibuka? Mesti dibuka. Oke, berarti kaca mesti dibuka. Sekalian aja Mas kalau gitu belakangnya, karena yang belakang itu otomatis nanti kalau kita buat balap itu kita ganti pakai bahan polikarbonat. Ya, polikarbonat. Supaya lebih enteng gitu kan. Kalau depan sebenarnya bisa pakai polikarbonat. Cuma kalau gue sendiri berdasarkan pengalaman gue nggak suka pakai karena polikarbonat itu gampang buram. Karena sebenarnya di luar gampang baret juga. Iya, gampang baret di luar itu nggak pakai polikarbonat. Bahannya ada lagi namanya Lexan. Di sini nggak ada. Nggak ada. Mesti order keluar nggak. Jadi ya udahlah, mendingan pakai kaca original aja. Beratnya toh nggak seberapa. Cuma nanti kita pasangin kaca film supaya lebih safety aja. Iya. Gitu kan. Cuma ini tetap masih harus copot ya Mas ya? Harus copot dulu. Harus copot. Oke deh. Mas, kalau untuk pengerjaan yang seperti ini, lo biasa makan waktu berapa lama Mas? Estimasi sih 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu estimasi. Karena kan kita mau hasilkan hasil yang terbaik juga. Agar semuanya tuh dilihat juga lebih bagus. Ya kan? Ya ini kan juga estetikanya juga lebih cakep juga. Ya betul, estetika juga perlu diperhatiin. Betul, setuju gue Mas. Jadi yang namanya mobil balap itu jangan asal bangun,
tapi harus penuh dengan estetika. Paling nggak ketika orang-orang ngelihat mobilnya secara dekat, mobilnya ternyata beneran bagus, nggak cuma di foto doang yang kelihatan bagus ya. Itu terus juga yang pasti kan pengemudinya nih, drivernya bawahnya pasti lebih nyaman juga kalau mobilnya kelihatan bagus gitu kan. Oke, gua rasa cukup video kali ini di episode ke-13 The Civic Story. Dan semoga tayangan kali ini memberikan pengetahuan lebih buat teman-teman mengenai roll cage dan sasis tuning yang pastinya. Terus juga masalah mengatur bobot mobil untuk ke balap, ke handling mobil balap. Nah, buat yang ketinggalan videonya, yang belum menyaksikan dari episode pertama, boleh cek linknya di bawah untuk nyaksiin episode yang pertamanya. Oke, selanjutnya jangan lupa buat nyaksiin video-video selanjutnya, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Sampai jumpa. Nah.